Krazim, sukses lagu terbarunya beserta video klipnya yang judulnya Mapa Mitu. Sangat menginspirasi sekali, terutama untuk Manjoy, drummer kami yang belum menikah hingga saat ini. Sukses Krazim! Lagunya Eye Catchy. Halo Krazim, gue Onci Ungu. Sukses selalu untuk single Mapa Mitunya. Semoga laris, berkah. Pokoknya semua doa yang terbaik untuk single itu. Jangan patah semangat, keep berkarya. Halo, saya Ruri Robi. Saya mau ucapin untuk Razim untuk singlenya keren banget, Mapa Mitu. Sukses bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joe dari Juliet. Selamat buat Krazim yang baru saja merilis single terbaru yang judulnya Mapa Mitu. Apa tuh? Masih penasaran kan? Langsung aja. Pokoknya sekali lagi sukses. Halo, saya Ano. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Abogel. Oke? Assalamualaikum. Halo, saya Aprilia dari Satpol PP Kabupaten Lebak. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Abogel A806EL. Di sana banyak konten-konten seru dan menarik. Jangan lupa subscribe. Halo, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Abogel A806EL dan ikutin terus keseruannya. Dadah. Jangan lupa di-subscribe ya channelnya Bogel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Jangan lupa di-subscribe. Sabar mama, sabar papa, bersabarlah. Kan ku cari menantu yang setia, yang mampu menemani dalam suka dan duka, tak seperti kekasihku sebelumnya. Sabar mama, sabar papa, dan yakinlah Tuhan pasti berikan jodoh terindah. Hingga saja nanti aku pasti menikah, sakinah, mawaddah dan warohmah, dan semoga kelak aku bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bogel. Oke guys, sob, blur, semua para Bogelia. Kali ini gua ketemu sama seorang musisi muda nih. Kita ketemu sama Krazim. Oke, Jim, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Om. Oke, kali ini kita ada acara di segmennya Semur, Serikat Musisi Rangkas. Oke guys, nah ini ketemu sama musisi muda yang kebetulan muda banget sih, nggak beda tipis tahun doang sama gua. Nggak mau gue dibilang tua, sorry bro.
Tapi saya ini Om masih 17 tahun loh ini. Jangan panggil gue Om dong, panggil kakak. Oke Zim, kali ini Krezim ini gue baru nemuin Krezim itu pada saat dia bikin klip kemarin yang baru. Ya. Dan gue ngelihat ya nggak bagus-bagus amat sih musiknya, biasa aja lah, nggak jago-jago amat sih standar. Jago, juga serius. Cuma karena dia musisi rangkas dan akhirnya gue coba untuk bikin satu konten yang seru karena di segmen gue itu khusus buat musisi-musisi yang berkarya. Jadi kalau masuk segmen gue, kalau nggak punya lagu sendiri jangan ngarep bisa masuk ke konten gue. Gitu ya. Karena lagu ya gue. Oke, Jim sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kakak, jangan lupa hampir keceplosan Om lagi. Panggil Pak Dede. Jim, lo sendiri sekarang ada di bawah manajemen Velopi ya. Velopi. Oke, buat teman-teman juga, buat yang baru, teman-teman yang baru ngeliat konten gua, kali ini gua ada di studionya Velopi Home Studio. Ini baru pindah, baru. Nah, yang baru ya, kita ada di Jalan Raya Siliwangi, Klaster Seminung, Blok E5, Rangkas Bitung, Banten. Dan buat teman teleponnya bisa dihubungi di 08 777 3 888 600. Gampang banget. Sekali lagi buat teman-teman yang butuh nomor teleponnya Velopi, itu ada di kontak personnya di 08 777 3 888 600. Oke, ini Velopi cobain ya studionya. Ya nggak bagus-bagus amat juga, tapi tetap buat gua sih rekomendasi. Luar biasa. Recommended karena kebetulan juga Velopi juga mengangkat beberapa musisi-musisi ya yang ada di Lebak. Buat dijadiin talent nanti. Buat jadiin talent. Oke, Jim, udah berapa lama bermusik? Kalau bermusik, alhamdulillah dari 2011 Om. 2011 gua baru lahir. Saya baru masuk SD Om. Tuan lu berarti. Gua baru lahir 2011 kelahirannya bro. 2011 lu bermusik udah kemana aja sih? Awalnya saya itu ngeband Om, band sama band rangkas juga, namanya Zeppelin. Nah berhubung itu bandnya stuck karena personil-personilnya itu sibuk dengan kegiatan masing-masing ya. Kerja you know lah faktor. Nah kebutuhan ya. Iya kebutuhan. Kerja Karena juga. kita kan kondisinya begini. Terus saya punya pemikiran gimana caranya saya punya karya tetap harus tersalurkan walaupun cuma sendiri. Nah alhamdulillah saya di Velopi ini alhamdulillah disupport banget sama Velopi. Dengan segala kebodohan saya dibantu. Jujur saya ini sebenarnya bukan musisi Om. Saya itu penikmat musik yang kebetulan mau belajar kayak gitu. Karena kalau musisi itu emang sebenarnya kita musisi. Iya. Kecuali ada tengah-tengah sama tengah. Itu di tengah-tengah namanya. Kan sisi kita musisi semuanya. Iya. Tapi kalau buat lu sendiri bermusik itu bagian dari apa emang hobi atau emang Awalnya hobi, tapi sekarang insya Allah kita tunggu. lu udah punya lagu sendiri ya? Lagu sendiri berapa lagu? Kalau yang udah upload di YouTube, Krezim Official itu ada 3 yang udah. Apa YouTube namanya? Krezim Official. Oke, buat teman-teman subscribe ya, Krezim Official ya. Itu udah punya 3 lagu, 4 lagu, 3 lagu? 3 lagu. 3 lagu. 3 lagu. Yang pertama itu Tertahan Rindu. Itu lagunya menceritakan tentang seseorang yang nggak bisa pulang gara-gara wabah corona ini. Jadi udah hampir setahun itu. Karena COVID ya. Kalau lagu yang kedua itu judulnya Marcelina. Nah, lagu yang ketiga ini judulnya Mapamitu. Mapamitu itu singkatan. Singkatan dari Mapamitu. Iya. Mapamitu. Mama Papa minta menantu. Mama Papa minta menantu. Jadi ini lagu. Oh ini yang klip kemarin ya? Iya. Itu dari digarap sama Velopi. Lagu untuk pembelaan untuk para jomblo-jomblo yang lagi nonton nih. Dengerin lagu ini pasti hepan. Jadi ini klip yang terbaru ya yang digarap sama Velopi. Iya. Oke, keren deh Velopi, mantep banget. Nah dari harapan lu sendiri setelah lu bergabung sama Velopi apa nih? Alhamdulillah saya ngerasa punya wadah tersendiri gitu Om di sini, tempat saya untuk berkarya gitu, disupport, dibantu sama musisi-musisi Lebak terutama. Di situ ada Mr. Marco. Di sini dia udah ganti nama. Mr. Marco. Ada Abok mikrofon, ada Dinda di situ dan banyak yang lainnya juga. Pokoknya maksimal ya dukungannya. Iya, alhamdulillah. Oke, ya mudah-mudahan sih bisa berkarya lebih baik lagi lah ke depan. Amin. Nah,
Mapamitu apa yang terbesit pertama kali bikin nama Mapamitu? Jadi itu inspirasinya sebenarnya sedih Om. Jadi ketika itu gue punya teman, boleh dibilang sahabat, dia itu dekat sama gue Om. Terus dia tuh seumuran sama gue, tapi dia belum menikah. Sedangkan saya udah Jomblo akut ya? Iya. Nah di situ saya dapat inspirasi bikin lagu itu. Sampai situ belum terbesit buat bikin sih. Pas kemarin beliau itu meninggal. Iya. Sebenarnya lagu itu kalau buat mengenang teman saya itu. Sedih juga berarti ya? Iya. Jadi jangan dinyanyiin deh. tapi begini Om, maksud saya gimana caranya ini lagu saya jadiin Satu persembahan apa ya? buat, Satu bentuk sacrifice ya? iya begitu Om. Buat teman sahabat kita ini. Tapi sebisa mungkin saya membuat lagu itu biar tetap ceria gitu. Jangan sampai sedih ya? Iya. Nggak bagus juga. Nanti posisinya, tapi kayak lagu dangdut lah. Mau nangis pun tetap joget. Nah, Iya. itu jadi inspirasinya itu supaya dikasih ketukan kendang itu, jadi supaya lebih memasyarakat Om. Karena notabene di Indonesia itu kan dangdut pada suka dangdut. Nah kita kasih notasi dari aransemen pakai kendang gitu. Ada teksturnya ya, Iya. berbeda ya. Sendiri. Berapa lama nih garap lagu ini? Kalau garap hampir sebulan Om. Kalau recording. Terus kita nunggu jeda karena kita kan di sini antri, ada beberapa talent yang mau bikin video klip. Nah video klipnya itu baru digarap itu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, habis itu kita tayang sekitar 3 bulanan lah. Dan teman-teman semua yang lihat konten kali ini, sumpah nggak bagus banget. Lagunya nggak bagus, video klipnya jelek banget. Oh, Sumpah. jangan ditonton. Jangan ditonton, gua nggak suka. Karena nggak ada guanya. Si Jimmy ada, gua nggak ada. Kurang ajar banget ya, bikin podcastnya gua. Tapi ada klipnya mereka, gitu. Pelanggaran. Nggak suka gua nih. Ini jangan ditonton sama sekali ya, please. Tapi kalau penasaran boleh. Penasaran harus. Kalau penasaran harus. Tapi itu kembali ke apa, selera sih ya kalau Ya, musik. selera. Cuman kalau buat gua sih berkarya itu satu lagu, walaupun satu lagu itu susah. Karena menciptakan suatu lagu apalagi yang enak itu susah. So, Nah kalau buat gua sih lagu lu easy listening, mudah banget buat didengar. Dan kebetulan ini backsound sekarang yang kita dengerin lagunya lu sendiri ya, Iya. Mapamitu ya. iya, sini. Yang sekarang kita dengerin. Nah buat teman-teman juga, buat yang nanti penasaran sama lagunya kayak gimana, nanti ada di bawah link gua. Ya bisa kalian nanti lihat seperti apa, bisa lihat lagunya Mapamitu. Dan lu sempat berharap banyak nggak sih di lagu ini? Gini, karena tujuan gue bermusik begini Om. Ketika saya menciptakan sebuah karya itu tujuannya nggak muluk-muluk. Yang pertama, minimal keluarga gue bisa dengar. Jadi ketika nanti suatu saat gue nggak ada gitu Om. Jadi anak atau istri gue itu bisa, cucu terutama nanti mudah-mudahan gitu ya. Jadi ketika kangen sama gua, mereka bisa dengar karya gua, lihat karya gua di situ. Dan dari situ gua dikenang, habis dikenang kan nanti keluarga gua bisa doain gua gitu. Nah, yang selanjutnya nggak terlalu berharap banyak sih. Walaupun itu takdirnya seperti itu, apa namanya, pokoknya bisa diterima masyarakat gitu. Nah itu cuma Yang bagian dari penting bonus kita saja. berkarya aja ya. Iya. Terus berkarya terus. Jadi lebih kepada mengutamakan apa hasil. Iya. Terus berkarya karena proses itu tidak akan membohongi hasil. Iya, tapi gue saranin buat para musisi-musisi itu berkarya itu memang tidak mudah, gitu. Butuh kerja keras. Buat garap lagu Mapamitu ini juga tantangannya berat Om, karena gue di situasi harus berbagi waktu, berbagi segala macam. Terutama kita menguras tenaga tentu, pikiran, uang sudah tentu, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau punya mental TP buat berkarya itu jangan ditulisin, jangan setengah-tengah gitu. Harus maksimal. Harus maksimal. Fokus juga sih. Fokus harus maksimal. Sementara ini lo kerja di bidang apa? Di bidang provider. Provider, retail tapi. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget sama lagunya Mapamitu, saya harap sih ya, gua harap deh buat teman-teman semua bisa mensupport setiap musisi-musisi yang ada di Rangkas Bitung. Iya. Karena di konten gua ada Hagia Sophia, ada Rido, Iya. ada
expansion, ada semua tuh membawakan lagu masing-masing. Iya. Jadi kita coba untuk follow up, coba untuk lebih mendukung musisi-musisi muda ataupun musisi-musisi yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi buat lu sendiri mudah-mudahan bisa jadi berhasil lah. Karena kita berharap banget ada deh next musician yang dari Lebak yang bisa besar lah. Amin. Terutama kita berharap, saya sendiri pribadi berharap salah satu dari talent PLOP ini ada yang bisa mengharumkan nama Rangkas Bitung. Amin. Udah lama kenal sama Pelopinya? Sejak kapan sama Pelopi? Saya itu kenal masih baru Om, itu aja. Gak penting ya? Nggak penting. Gak penting. Sorry ya. Tapi jujur. Sorry Bang Pelopi, sorry banget nih. Jujur, pas pertama saya kontak sama dia masih galak Om. Masih galak. Emang galak dia? Emang galak. Emang masa galak bener yakin? Galak, tapi galaknya itu benar-benar mendidik gitu. Bukan galak tegas gitu. Oh, tegas. Seperti itu. Karena dulu sebenarnya itu anggota TNI sebenarnya. Iya. Wajar kalau dikasih seperti militer. Bukan tukang nyeduh Indomie. Aja bisa ini Om ya. Aduh, aja bisa. Aduh, karena gue pernah bikin konten sama dia gara-gara makan di Indomie, gue bareng-bareng sama dia. Sorry disebutin produknya nih. Aduh, jadi kebetulan nih dari konten gua yang kedua mungkin ya ketika gua bikin podcast ya di studionya Velopi, ditambah ini studio barunya. Iya, studio baru. Karena dulu gua sempat bikin di Velopi di studio yang lama gitu. Iya. Nah, beginilah suasananya. Nah, buat teman-teman juga yang mau bikin recording bisa datang langsung ke Velopi. Di sini harganya harga Covid. Harga dulu. Tenang aja nggak bakal mahal. Dia mulai dari 38.000 sampai ke 41.000 ya harganya. Tapi US dollar. Pokoknya dijamin deh di sini ya walaupun kita minimalis tapi hasil maksimal. Mengenai hasil, kalian bisa testimoni di YouTube Regime Official atau di YouTube-nya Tiluan atau Andi Hermawan. Nah, di situ kualitasnya akan kalian bisa lihat. Nah, kira-kira nanti kalian mantau ya. Bagus nggak nih recording di? Ya karena banyak hasil-hasilnya ya udah ada Tiluan, ada hasilnya apa? Regime, Handi, ada Hermawan. Regime juga ada. Kemarin juga ada beberapa temen juga kayak si Zaki, Yeki ya, kayak juga ada siapa si Ferry ya yang bikin lagu di sini ya emang ya lumayan lah. Jadi kita jangan ngomongin masalah bagus tapi nggak bagus, tapi ngomongin masalah karya kita bisa di dokumentasikan, karya kita bisa di-publish, dihasilkan dengan kualitas recording yang baik. Walaupun ya kalau dulu kan kita recording pakai ala kadarnya ya. Iya, ala kadarnya. Sekarang ya minimal udah dengan kemajuan teknologi, walaupun cuma home studio, tapi insya Allah nggak bakal ngecewain deh. Jamin. Bagus banget. Nah, lo harus berterima kasih banyak dong sama Velopi. Saya sangat berterima kasih banyak untuk Velopi Home Studio yang sudah mau menerima saya di manajemen Velopi Home Management namanya. Nanti kedepannya saya insya Allah akan berusaha keras semaksimal mungkin bisa membuat nama Velopi itu dikenal banyak orang. Syukur-syukur amin di Indonesia ataupun di luar negeri. Amin. Nasional juga deh. Nah, kenapa nama lo Crazy? Nama asli lu siapa sih sebenarnya? Itu banyak yang nanya Om. Pas pertama bilang, gua Crazy kalau Mr. Marco Velopi itu katanya, nama lu siapa? Crazy, nama panggungnya. Nggak terlalu underground? Enggak lah, itu nama gua maksudnya gini Om. Itu nama Regime. Regime itu masih singkatan Om. Regime. Jadi singkatan dari Crazy sama nama gua Abdul Azim kan. Kita ambil yang Jim-nya. Regime. Crazy sama Jim. Jadi Crazy itu gila, Jim itu nama gua. Yaitu gua itu gila. Gila bangga lo ya. Filosofi gila juga. Filosofi gila menurut gua gini Om. Jadi kita berkarya itu butuh mau melakukan hal apapun kita butuh kegilaan. Butuh beda. Iya, butuh beda. Jadilah konotasinya jangan salah, Bro. Konotasi jangan salah. Gila di sini bukan berarti konotasi yang jelek. Iya. Tapi lebih ke gokil. Iya, filosofinya itu banyak juga. Ketika kalian lihat orang gila, kalian tidak akan berani, segan, kayak gitu. Terus orang gila itu tidak ada kata salah, karena dia gila gitu. Tapi ketika dia benar, entah itu perkataannya atau perlakuannya,
pasti itu udah Tapi- diupload tuh di sosmed tuh. Seperti itu. Dan kalau mau viral harus gila. Iya, benar. Hidup gila. Dan emang Kalau emang Indonesia kayak begitu, Bang. Kalau nggak gila itu ya nggak bakal viral. Iya. Nah, itu kelemahan Indonesia sebenarnya. Tapi ya yang dicari emang harus berani untuk tampil beda. Iya. Karena kalau kita flat aja ya, gue pikir sih nggak bakal bisa deh Iya, kalau setengah kalau gitu. harus berbeda. Tapi kalau buat teman-teman bukan berarti kita ngajak gila juga ya. Iya. Kalau nggak kita berkaryanya lebih berbeda dengan yang lain. Sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau planning lu ke depannya kapan mau launching single album atau mini album atau albumnya? Planning lu. Planning kita masih garap single dulu, karena kan kita di sini masih merintis. Doain aja, syukur-syukur kita bisa maju. Nah, kita bisa gas tuh. Nanti kita bakal kerjain single yang keempat. Judulnya Gadis Berbahaya. Om. Karena posisinya gue pikir sekarang musisi-musisi yang ada di Indonesia itu lebih enak sekarang. Kan dulu kalau mau bikin album harus bikin single album Iya. atau minimal tuh mini album, Iya. 4 lagu lah atau 6 lagu. Kalau bikin album harus minimal 10 sampai 12 lagu kan. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, lu cukup dengan single lagu, lu bisa kirim ke internet. Iya. Lu bisa YouTube. perkenalkan ke YouTube, ke Spotify, banyak deh pokoknya Banyak. fasilitas Sekarang yang- sarananya lebih mudah. Iya. Lu ada berharap nggak sih kalau lagu lu bisa keterima sama publik? Berharap, Om. Banget ya. Iya. Karena mau tidak mau kita juga harus menghasilkan gitu. Jadi emang bener sih, mudah-mudahan juga lagu lu bisa keterima sama masyarakat, lu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah di lagu tersebut. Jadi kan bisa bayar endorse gua juga nanti. Iya, oke. Suatu saat nanti Anjir, gua matre bisa sekarang, podcast bro. lagi ya. Gua matre sekarang, aduh. Aduh, jadi kacau gua nih, mohon maaf ya, gua bukan matre tapi realistis. Iya, karena seperti yang tadi gue bilang, Om, sesuatu itu butuh banyak banget pengorbanan, entah itu tenaga pikiran atau Apapun itu ya. Iya. Atau bentuknya semua itu pengorbanan itu harus. tapi nanti hasilnya kembali ke kita gitu. Dan ya gua harap sih lu maksimal dalam berkarya, jangan setengah-setengah, karena kebanyakan orang-orang yang gagal tuh yang ketika mereka berkarya setengah-setengah. Iya. Jadi kalau buat gua sih, gua harap lu terus konsisten dengan Amin. menciptakan lagu, karena untuk mencari lagu yang enak tuh nggak mudah. Iya. Dari sekian puluh lagu satu yang enak. Kita belajar dari India. India tuh ngelihat satu dari pola dia bikin Bollywood. Bollywood itu lebih banyak menciptakan film dibandingkan dengan Hollywood. Iya. Hollywood sekalinya keluar langsung laku karena mereka besar. Iya. Tapi di Bollywood ada 3.000 film setahun mereka berkarya setahun. Tapi tiba-tiba karena yang nggak bagus-bagus amat Iya. filmnya, di antara 3.000 film tuh ada 1-2 film yang bisa meledak. Iya. Dan ini satu kita ambil kesimpulan, kalau berkarya ya udah nggak usah pusing-pusing dah. Iya. Kita berkarya aja sebanyak mungkin, nanti ada kok yang meledak. Iya. Sama kan ketika gua bikin konten YouTube juga gua berpikir udah sih nggak usah ini itu, gua bikin aja. Iya. Nanti ini juga yang nonton banyak, Om. Amin. Baik itu dari dunia nyata ataupun dunia Goib. maya ataupun dunia gaib. Harapan gua sih goib sebenarnya. Jadi kalau dibuka tuh serem, dibuka serem gitu. Aduh, ini yang apa ya, yang berbeda, yang uniknya. Iya. Yang penting berkarya dan berkarya lagi. Nah terus sementara ini untuk operasional segala macam itu lu masih disupport sama Velopi? Kita buat sementara PT. Masih kerjasama atau Iya, enggak? kerjasama, Pak. Jadi untuk menutupi, karena apapun harus berjalan berbarengan. Iya. Tapi syukur-syukur ada banyak nanti ke depan banyak masukan dari yang lain nanti. Memang buat Kresim harus lebih maksimal deh Iya. pokoknya. Pokoknya tantangan gue lebih berat, Om. Soalnya kenapa? Gue ini posisi sudah berumah tangga, tapi masih kelihatan bujangan ya, Om ya. Oh, lu udah punya istri? Udah punya istri. Punya anak berapa? Punya anak 1. Anak 1. Pacar nggak punya saya, Om. Ya, pacar belum? Jangan belum, nggak punya, Om. Punya. Oh, maaf ya, Bu. Nah, ini kebanyakan yang mereka nggak mau ngaku sebenarnya. Kenapa? Tapi lu vulgar. Lu ngomong lu punya istri baru 1. Punya anak juga baru 1. Iya. Pacar belum? Pacar nggak punya.
Tapi kalau asli dari mana lo aslinya? Asli gue dari Rangkas Bitung, tepatnya ke sebelah sana lagi. Sebelah mana? Citeras. Asli Citras ya? Ya, kota sejuta pasir. Aduh, jadi kota limbah. Kota amdal. Jadi kalau asli Citras ya. Cuma sekarang domisili di mana? Domisili itu Tangerang Kabupaten, Di mana? tepatnya di Cisoka. Di Soka ya, nggak jauh-jauh beda lah. Ya. Perbatasan dengan Majak lah tetap. Perjalanan dari Rangkas ke Cisoka Setengah itu jam lah. setengah jam. Nah, buat teman-teman, ini figur apa ya, sosok pemuda yang apa ya, melihat dari sisi semangatnya itu tinggi banget. Ini contoh buat kalian semua, buat teman-teman semua yang ada di Rangkas ataupun di Banten, bahkan di Indonesia atau mungkin di dunia. Iya, atau mungkin di dunia gaib. Dan dunia akhirat mungkin ya. Ya mungkin mudah-mudahan bisa memberikan satu bentuk hal positif buat kalian semua. Nah, Amin, juga bisa memberikan karya-karya yang terbaik buat semua teman-teman yang ada di dunia musik Indonesia. Dan saat ini Krejim sendiri apa ya, berjuang maksimal dengan, kalau dulu bilang istilahnya independen ya. Jadi kalau istilahnya indie label, jadi berjuang sendiri. Tapi dengan kemudahan teknologi sekarang hal itu bisa dihasilkan dengan maksimal. Jadi buat teman-teman musisi-musisi baru yang ada di Indonesia juga jangan takut. Iya. Sekarang udah banyak banget fasilitas. Beda dengan zaman-zamannya Iya. kita dulu. Wah, dulu mah kita bisa bikin studio rekaman recording track aja udah senengnya minta ampun. itu. Kalau sekarang beda deh. Bahkan mixing pun bisa di rumah sendiri sekarang. Dan tentunya kalau untuk yang masih baru, sering-sering minta pendapat, sering minta wejengan ke yang senior gitu. Karena di musisi nggak, di musik tuh nggak ada senior. Yang ada itu kolot ngorek sama apa. Cuma biasanya kalau yang mohon maaf yang senior itu bisa bicara dengan pengalaman. Legend. Bicara dengan pengalamannya sendiri. Jadi tapi yang senior juga jangan songong, bro. Nggak usah senior. Gua di ospek di sini loh. Terus suruh ngecat ini studio nih. Perjuangannya berat. Ini bikin studio itu berat nih. Gua Ini studio lu sebenarnya. studio bersama. Kita ngecat di sini udah kayak kuli bangunan dah. Untuk perjuangan. Jadi lu sebenarnya dikuliin dulu sini ya. Iya. Sebagai musisi kuli dulu. Itu perjuangan. Itu perjuangan. Karena menginginkan sesuatu hal tuh harus ekstra ya. Nggak semudah membalikan tangan tuh. Iya, betul. Dibayar berapa dulu ngechat? Pokoknya satu hari itu 100.000. Itu masih kotor, belum makan, belum nanti ongkos balik. Berikutnya rumah siapa yang kita chat? Ini ngomongin apa sebenarnya, bingung gua. Ngomongin musik, ngomongin tukang kuli sebenarnya bingung gua. Kemarin juga sempat bikin podcast sama Mr. Cepet. Cupit, Ped, halo Ped. Sehat lo Ped. Aduh. Salam juga buat Cupit nih. Nitip nih adek gua nih Ped. Cupit juga sempat bikin konten sama Cupit. Iya. Belum launching ya? Belum. Ya deh. Buat lo sendiri nih. Sebenarnya musik apa yang paling memberikan inspirasi buat lo? Aliran atau apa? Pokoknya jenis musik apa sih sebenarnya yang memberikan satu bentuk motivasi buat lo atau yang menginspirasi dalam berkarya itu apa? Kalau musik, kalau gue sendiri, terutama gue kan solo, bukan band. Kalau band harus punya genre nih, biasanya begitu kan. Kalau gue apa yang ada di otak itu kita salurkan. Hasilnya mau gimana? Ya bodo amat. Yang penting gue punya karya, seperti yang bilang tadi begitu. Kalau jenis musik semua masuk ya? Iya, walaupun inspirasi ya banyak lah, terutama di Indonesia ataupun di luar negeri. Kalau di Indonesia seperti dari Dewa 19 seperti itu kan. Kalau dari luar negeri kayak Muse, paling inspirasinya dari situ. Gitu. Tapi gue suka karakter vokal lu bagus juga ternyata. Banyak yang bilang sih gue agak mirip-mirip seseorang gitu. Tapi ini gue juga dimarah-marahin nih sama Mr. Velopi. Lu jangan kayak orang lain. Sering dibilangin seperti itu. Ya emang harus jadi diri sendiri. Gua ada proyekan satu, cuman ini Velopi songong banget. Kurang ajar Velopi nggak mau bikinin proyekan gua punya cita seperti satu. Apa om? Ntar aja deh, nggak usah ngomongin deh. Mumpung biar orang tahu deh om. Gua tuh pengen bikin lagu, bukan bikin lagu ya, gua pengen cover lagu, tapi lagunya punya Iti Octavia Jayabaya.
Judulnya apa? Lagunya Bekerjalah dengan hati itu. Tapi gue pengen bikin lagu itu dengan versi yang agak sedikit nge-rock lah. Yang nyanyinya semua. Masih kuat Om, loncat-loncat. Ya. Lihat postur. Cuman gue pengennya nyanyinya itu si wajahnya macam-macam, mulai dari tukang beca, pedagang kaki lima, sampai ke birokrat, pejabat, TNI, Polri, semua tuh gue jadi nyanyi bareng-bareng. Iya. Jadi cutting lagu itu gua persembahkan bukan untuk menjilat bupati ya. Iya. Tapi untuk memotivasi bahwa lagu ini adalah lagunya orang Rangkas loh, orang Lebak, gitu nggak? Dari nelayan, dari segala macam itu gue bikin lagu yang mukanya masing-masing itu berbeda-beda. Jadi gue pengen banget itu, ya ini yang belum gue garap sama Velopi. Mr. Marco, itu dengerin tuh, dia curhat sama gua. Dengan lo harus bikin itu. Yang kedua, gue punya satu lagi cita-cita harapan, mudah-mudahan gue bisa bikin ke depannya. Gue pengen bikin banget lagu-lagu sholawatan, Iya. tapi versi drone. Tujuannya apa Om tujuannya? Karena sholawatan dulu itu udah nggak pernah, jarang banget dibawain. Iya. Kayak rantai sene gagandil sene jadi kan sedikit beda gitu, tapi baru cita-cita sih, karena nggak mungkin laku. Tapi jadi gue pengen pernah nunjukin dong kalau gue juga pernah gitu, minimal gue ngerti kunci itu kayak gimana, udah selesai gitu. Paham? Gua malah belum tahu apa-apa Om. Oke nih guys ya, nih aduh sorry nih ngomong kemana-mana, tapi yang pasti di podcast gue tuh selalu memberikan satu hal yang positif tujuannya, dan Iya. juga gue nggak pernah di konsep. Iya. So umur gue bikin podcast. Ini mau ditembak ini, ditembak. Dan gue kenal sama dia baru sekarang. Baru sekarang gue kenal sama dia, langsung bikin konten. Nih gilanya gue nggak tahu kenapa gue. Tapi giliran orang lain minta dia nggak pernah mau. Kalau gue tuh sir-siran, artinya kalau gue senang gue pasti bikin. Ya buat gue sih, karena walaupun gue gak kenal sama Rezim, tapi gue pernah lihat YouTube-nya dia, klipnya dia yang terbaru. Gue lihat dan menurut gue asik juga nih. Tadi bilang nggak suka ya? Tadi bilang nggak suka. Asik noraknya. Karena gue yang paling gue suka tuh yang Penasaran, udah lihat aja. Tapi jangan ditonton. lihat awalnya dia pernah ngajar itu. Bingung manu. Dan ketika gue main kesini, dan gue juga sengaja gue main kesini tanpa ngasih tahu ke Velopi, dan ketemu langsung gue bikin konten. Ya, kebetulan lu ada sini ya. Iya. Dan Kebetulan ada di sini. Dan kebetulan banget deh pokoknya, seperti kebetulan. Tapi ada yang lebih seru lagi Om. Jadi video klip Rezim yang Mapamitu itu sudah ada BTS-nya. Banyak keseruan-keseruan di situ. Udah tayang di channel YouTube-nya Velopi Home Studio. Di situ banyak bagaimana cara kita menggarap sebuah video klip itu, seperti itu. Nanti, Dan harus tahu BTS itu apa ya? BTS apa Om? Bukan bukan Korea bro, bukan grupnya Korea. BTS itu behind the screen. Karena banyak konten kalau gua bikin BTS nih, mereka bilang, oh ini kamu kira Korea juga, opa-opa nih. Gua opa beneran, bukan opa-opaan. Jadi BTS itu akan nunjukin gimana sisi persiapannya, ya, sisi behind the screen itu unik lah buat gue, seperti dibuang sayang sebenarnya. Jadi nanti itu juga bakal jadi bahan pemacu buat yang punya karya. Nanti oh seperti ini. Jadi mereka itu lebih semangat lagi Om. Oh bertanya seru ya bikin. Jadi yang punya karya itu harus bisa diperjuangkan. Dan ketika teman-teman mau bikin klip, oh kayak begini persiapannya, nah kan tahu kan. Itu, jadi tahu. karena kalau gue sih berpikir, gue nggak pernah takut dengan kompetitor. Iya. Tapi buat gue gue harus bisa mengedukasi publik. Iya. Nah ini salah satu yang mungkin yang harus di follow up. Dan kenapa gue di konten gue sendiri ngomongin Velopi? Iya. Kenapa gue ngajakin kontennya di Velopi nih, Rezim nih, gue sih nggak takut ya. Nggak takut untuk, oh ini kesalip nih gini, oh enggak sih. Yang penting buat gue tuh satu, kita semua saudara. Iya. Kita sahabat. Harus Ada yang saling support. Harus tetap saling support. Gue sih kalau gue lebih dulu Velopi yang gede kontennya, ya gue sih alhamdulillah. Karena apapun yang terjadi itu adalah support system yang positif buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang baru punya YouTube juga jangan takut, tetap berkarya, harus terus berani untuk memberikan suatu hal yang berbeda kepada publik. Dan Om Ogel ini tidak semata-mata perjuangannya itu sangat hebat juga. Setelah tadi saya sebelum podcast ini dengar perjuangannya sangat hebat. Karena gue perang dengan Belanda bro, lawan Jepang, gue lawan, jadi gue tuh pejuang.
Wah, udah tua banget gua ketahuan deh. Nanti makanya ini jenggotnya di itu dulu ya. Ini pilok. Disemprot tadi pagi. Ternyata lebih uzur. Oke, buat teman-teman semua, mudah-mudahan si Krazim bisa lebih maksimal lagi dalam berkarya. Makasih banget sudah mampir di konten gua. Saya makasih Om. Ya. Karena orang lain belum tentu mendapatkan situasi dan kondisi seperti ini. Dan ada yang mau kita sebenarnya. Oke, makasih banget Iya, buat sama-sama. Krazim udah mau mampir di konten gua. Konten yang nggak begitu bermanfaat, yang begitu nggak bagus-bagus banget, tapi buat gua ini adalah karya gua yang harus gua bikin. Dan ini adalah satu bentuk dokumentasi pribadi buat gua pribadi, bukan untuk orang lain. Tapi Iya. kalau orang lain suka ya alhamdulillah. Iya, itu bonusnya ya. Jadi kalau gua sih lebih kepada mendokumentasikan diri pribadi. Buat Krazim juga gua bangga punya adik-adik yang potensial. Sekarang yang udah selalu mengaku berkarya. ya Om, ada ini ya. Itu panggil gua ponakan. Orang panggil gua mau panggil ponakan. Ya pasti sih support lah. Gua support banget. Semoga sukses terus. Amin, amin, Om. Semoga jaya terus dan mudah-mudahan lagunya bisa meledak. Dan teman-teman juga bisa menghargai karya orang lain, dan juga teman-teman yang belum berkarya, ayo berkarya lah. Iya. Ayo berkarya, berjuang kita dalam bidang apapun, Dan ini adalah satu bentuk apa ya? Memberikan motivasi buat teman-teman yang lain terus berkarya di semua bidang. Ya, sekali lagi makasih banget loh Iya, buat makasih, Om. Krazim, makasih banget. Iya, Lo sama mampir. dulu. Oke, Yes. siap. Makasih banget, tetap kita jaga silaturahmi, Siap. tetap kita saling support, dan mudah-mudahan kedepannya ada hasil yang positif buat kita dan buat Amin. semua Buat orang semua orang. yang ada di Ya, Indonesia karena, nih khususnya. Terutama buat saya sendiri berkarya itu, semoga nanti karya saya bisa diterima masyarakat itu biar bisa lebih bermanfaat begitu. Ya, amin. Oke guys, mungkin itu sedikit obrolan kecil bareng sama Krazim nih. Ya, dan sedikit ngawur ya, karena kita tidak ada persiapan. Jangan didengerin deh. Ini nggak ada settingan. Jangan, ini no settingan. Iya, yang nggak kuat jangan nonton. Diusahakan nonton barengan ya, takut. Kenapa kan yang enggak. Oke, Jangan lupa disubsidi. Disubsidi. Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe. Thank you.